janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat hari Minggu. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah tergabung di dalam online service Grace of Christ Community. Kita percaya hari ini kita pasti diberkati Tuhan. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Serta menerima minyak zaitun sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu. Kita percaya hari ini. Oleh sebab itu sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang. Sebagaimana saudara dan saya telah diberkati, supaya mereka juga diberkati seperti kita. Persiapkanlah Alkitab saudara, persiapkanlah roti dan anggur serta minyak. Kita akan memulainya, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami semua telah dipilih untuk semula menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga dengan sesama dan diri sendiri. Kami telah menerima segala yang kami kehendaki dalam kebenaran-Mu. Semua janji-janji Bapa kami telah menerima. Kami bersyukur kami telah menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan Yesus kami telah menerima perlindungan dan dijaga malaikat, damai sejahtera dan bebas dari segala ketakutan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus dan menerima kembali bahasa-bahasa yang baru. Untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Bapa berbicaralah melalui anak-Mu terkasih Pastor Ratna. Kami menyerahkan Pastor Ratna ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, kami rindu Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu di rumah, dimanapun mereka berada. Kami percaya siapa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang luka Tuhan pulihkan. Dan kami menyerahkan semua ini karena anugerah-Mu. Ya Bapa, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari yang bersuka cita sama saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Sebab Dialah Yesus Kristus Tuhan terbesar dan termulia. Haleluya! Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari dengan
sukacita, sama-sama kita mau angkat pujian ini. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Segenap hati kami memuji Engkau, Yesus. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya, Kau terbesar, termulia. Mari bersama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mari beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, mari teduhkan hatimu. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat anugerahnya, buat kasih setianya yang melimpah-limpah di dalam hidup kita. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami nyatakan Kau yang terbesar dan termulia dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melimpah, berkat-berkat-Mu melimpah. Dan kami mau nyatakan janji-janji-Mu adalah kemenangan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kami datang dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami nyatakan Kaulah juru selamat kami. Kami mau tanggalkan segala beban masalah kami di bawah kaki salib-Mu. Kami nyatakan Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Pujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Sama-sama angkat suara mengatakan pujian. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Katakan tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, amin, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari jemaat saja angkat pujian ini, katakan Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau
Juru selamatku. Kami nyatakan janji-Mu adalah kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Kemenanganku. Katakan selamanya Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari puji dan sembah Tuhan. Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi angkat suaramu, katakan Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu, dalam janji-Mu kemenangan setiap kami Tuhan. Selamanya kami nyatakan, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari puji dan sembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, berlimpah kasih-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan pujian penyembahan bagi kemuliaan nama-Nya. Yesus Kau Juru selamatku. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu, Yesus. Segala hormat bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu. Oh Yesus, nama di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu, Yesus. Dipuji, kami sembah nama-Mu. Oh Tuhan, kami muliakan Engkau, haleluya. Sebab nama Yesus adalah nama pengharapan bagi setiap kami. Nama-Mu yang berkuasa Tuhan, baik di sorga maupun di bumi. Kami nyatakan Tuhan, kuasa-Mu terbesar Tuhan. Roh-Mu yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh manapun di dunia. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami nyatakan Kaulah Juru selamat kami. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari berkata-kata dengan Bapa di surga. We worship you, we worship you. Haleluya, haleluya. Oh, sana bagi-Mu, mulialah nama-Mu. Oh, sana bagi-Mu.
Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami nyatakan kami tidak akan pernah takut Tuhan. Sebab tangan-Mu yang menggandeng kami, tangan-Mu yang menopang setiap kami Tuhan. Kau berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Ya Rabashiki, ya Rama, ya Rabba, ya Rabashaka. Kami sembah, kami puji nama-Mu itu. Kau Tuhan yang berserta dengan kami sampai selama-lamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan yang setia. Sekalipun Kau meninggalkan kami, bahkan Kau ada di dalam kami Tuhan. Kau menguatkan setiap kami. Kau meneguhkan hati kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Bapa Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Bapa Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Bapa Immanuel. Sekali lagi angkat suaramu, katakan kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Bapa Immanuel. Engkau Bapa Immanuel. Engkau Bapa Immanuel. Sama-sama berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Shalom, haleluya. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Setiap hari adalah hari yang baru, berkat yang baru. Sebelum kita sangat-sangat amat diberkati dengan firman Tuhan dan hadirat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan yang memberikan kami kesegaran yang baru. Berikan kami haus dan lapar akan diri-Mu Tuhan. Karena hanya orang haus yang akan dipuaskan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami sembah hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sekali lagi selamat bertemu kembali Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu online. Puji Tuhan Yesus, dahsyat kasih Tuhan. Dahsyat kasih Tuhan. Di akhir zaman Bapa menggerakkan pelayanannya justru untuk lebih cepat kabar baik disampaikan. Hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk memberkati kita semua, termasuk saya.
dengan satu judul yang luar biasa. Dahsyatnya kasih Tuhan. Banyak terjadi di dunia ini Bapak Ibu sekalian, pergerakan, dinamika, segala sesuatu. Banyak orang menjadi ngeri dalam tanda petik dengan berbagai dinamika yang ada. Tapi hari ini kita mau expose kebenaran. Sekaligus expose pekerjaan si jahat. Expose kebenaran Tuhan adalah bahwa apapun kedahsyatan di muka bumi ini tidak akan pernah menyamai kedahsyatan kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Untuk nanti menerima apa yang Bapa sediakan dengan utuh. Dan membuat kita menjadi set free in Jesus name. Dan menjadi semakin dewasa. Kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Hanya karena ini Bapak Ibu. Begitu besar kasih Allah. Kasih Bapa. Kasih Tuhan akan dunia ini. Termasuk saya. Bapak Ibu sekalian. Dimanapun berada. Apapun suku, kaum, bangsa, bahasanya, latar belakangnya, situasinya, kondisinya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Satu-satunya beloved son. Yang kalau lebih dalam lagi dipahami Bapak Ibu adalah dirinya sendiri. Dalam rupa manusia. Bapa yang adalah roh berkenan turun ke dunia di dalam daging. Yesus namanya. Supaya karenanya sudah jelas kasihnya yang sangat besar. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anaknya, kepada nama Yesus, tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, hampir 1 tahun ini Bapak Ibu sekalian, orang tua saya, khususnya Bapak saya, diajak ke sorga oleh Tuhan. Artinya beliau sudah berpulang. Dan satu hari Tuhan katakan kepada saya, orang tua saya ini guru Bapak Ibu, pasangan guru yang sangat sederhana dari kampung di bawah Gunung Agung ya. Kemudian merantau ke Klungkung, kota kecil di Bali Bapak Ibu. Kemudian ke kota Denpasar yang lebih besar. Hitungan guru SD itu punya rumah 2, kecuali mereka ada bisnis lain ya Bapak Ibu. Itu memungkinkan. Tapi Bapak Ibu saya ini benar-benar pasangan guru SD. Pada saat beliau berpulang di tanggal 13 Agustus 2021 lalu, saya tentu merasa kehilangan Bapak Ibu. Kehilangan sekali, haleluya. Dan Tuhan katakan kalimat ini di dalam hati saya. Seluruh harta ayahmu, bukan kebetulan, puji Tuhan Bapak Ibu saya. Kemudian saking tekunnya dia bisa membeli 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah dan seterusnya Bapak Ibu. Demikian juga tanah, demikian juga uang. Dan Tuhan katakan, seluruh harta ayahmu, uang, tanah tidak bisa beli surga kecuali dengan darahku. Haleluya. Betapa beruntungnya kita Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, di dalam perjanjian darah dengan Tuhan Yesus yang menerima kasih Bapa yang besar ini. Kita akan masuk ke tahapan kedua Bapak Ibu. Kita harus pegang dulu apapun keadaan Bapak Ibu sekalian di rumah, di kota, di desa, di tempat kerja, di keluarga yang merasa satu rejection. Merasa ditolak, merasa tidak layak, merasa dihakimi, tidak bisa dibandingkan dengan kasih Bapa yang sudah diberikan. Jadi sambil kita mendengar firman Tuhan ini, sambil kita kunyah dan makan pelan-pelan, let them go. Haleluya. Jangan disimpan. Kedua, setelah Bapa berikan milik kepunyaannya yang sangat dikasihinya dalam
tanda petik di dalam pemahaman kita nanti ke dalam Bapak Ibu, yang adalah dirinya sendiri. Dia berkata begini, kita lihat di Yohanes 10 ayat 10 Bapak Ibu. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang, iblis Bapak Ibu, dan sederetannya. hanya untuk mencuri dan membunuh. Dia tidak bisa sekali Bapak Ibu, karena dia satu paket. Tujuannya memang membinasakan. Dia mulai dari curi, dia kemudian bunuh, dia binasakan. But Jesus come. Aku datang supaya mereka, pada waktu Tuhan menyampaikan ini kepada murid-muridnya, kepada mereka hari ini juga kita yang ada di sini dan Bapak Ibu yang online hari ini, mempunyai hidup dan tidak berhenti Bapak Ibu, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari kita masuk lagi lebih detail Bapak Ibu. Terjemahan dari Yohanes John 10:10 di dalam New King James Version menjelaskan lebih tajam Bapak Ibu. The thief, pencuri, iblis ini Bapak Ibu, does not come except. Dia datang itu cuma untuk ini Bapak Ibu. Steal and to kill and to destroy. I have come, Jesus said, that they may have life and that they may have it more abundantly. Tidak hanya disebutkan abundantly, more abundantly. Betapa paradoksnya Bapak Ibu. Betapa bersyukurnya kita menjadi percaya Yesus adalah Tuhan. Betapa tidak usah disuruh, kita akan bow down worship Him. Karena itu yang Dia berikan, dan mohon maaf ini bukan propaganda. Ini the truth, kebenaran, dan biarlah kebenaran ini memerdekakan saya dan juga Bapak Ibu semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu, pencuri hanya datang, terjemahan sederhananya, hanya untuk 3 itu yang kita paling tidak suka dan hindari. Tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa kita datang dalam rupa manusia. Hanya untuk memberi hidup. Supaya kita memilikinya dalam segala kelimpahan. Apa yang dimaksud? Dalam setiap area hidup kita Bapak Ibu. Kesehatan, keuangan, hubungan, masa depan, anak cucu, karier, jabatan, semua satu paket utuh lengkap di dalam karya penebusan Yesus Kristus. Kita masuk ke tahap berikutnya Bapak Ibu. Mari kita lihat di dalam kenapa ya penebusan ini begitu dahsyat. Kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu. Penebusan Kristus khususnya darah, berbicara tentang darah. Kenapa begitu powerful sebagai refleksi daripada pencerminan kasih Bapa yang besar atau dahsyat tadi. Ibrani 9 ayat 12. Ibrani 9 ayat 12. Kunyah pelan-pelan Bapak Ibu firman ini dan simpan di hati. Sambil buang apa yang tidak berasal dari Bapa. Begitu Bapak Ibu duduk sambil berdiri sambil nyetir saat ini di mobil mau jalan. Tiba-tiba kesel langsung buang. Terima kebenaran ini. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia, Yesus, jelas Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Maksudnya sekali, dampaknya eternal life. Long lasting, selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa his blood. Dengan darahnya sendiri. Dan dengan itu
ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Bapak Ibu nanti kalau mau membuka lebih dalam dan lebih utuh penjelasannya, mari kita lihat kembali ke New King James Version. Karena ada kalimat terakhir ini seolah-olah Tuhan yang mendapat kelepasan yang kekal kalau kita tidak pelan-pelan membacanya. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place. Once for all, having obtained eternal redemption. Penebusan kekal. Mendapatkan penebusan kekal bagi saya, bagi Bapak Ibu semua. Bagi seluruh dunia. Haleluya. Dan di tempat yang maha kudus itu, hanya Dia yang bisa akses. Karena hanya dengan darahnya. Betapa dahsyatnya perjanjian darah dengan darah Yesus, Bapak Ibu. Jadi saat ini sambil Bapak Ibu mendengarkan firman, saudara-saudari mendengarkan firman, saya berdoa setiap covenant, soul ties, ikatan-ikatan yang bukan berasal daripada Bapa, I break in Jesus name. Saya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan turun saat ini. Karena firman itu spirit Bapak Ibu, sekalipun online dia impart to your soul. Kepada spirit, kepada jiwamu. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk lagi. Kita tahu tadi Bapak Ibu di Ibrani 9 ayat 12. Darah Tuhan Yesus kudus. Holy. Legal. Sah. Diterima di sorga dan di bumi. Karena itu Bapak Ibu sekalian. Dia sah menebus. Dan kita sah menerima. Haleluya. Dia menjadi kutu supaya saya, Bapak Ibu, jadi berkat. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Dia jadi miskin supaya saya dan Bapak Ibu sekalian diperkaya dalam segala sesuatu. Bahkan dalam pelbagai hikmat dan kebijaksanaan. Karena hikmat melebihi emas dan perak, Bapak Ibu. Itu legal standing dia. Kalau kita di organisasi Bapak Ibu mengerjakan sesuatu, itu harus ada cantelan undang-undangnya. Legal standingnya apa? Membuat ini bisa dikerjakan. Bapak Ibu yang ada di dalam covenant, perjanjian darah dengan Tuhan Yesus. Perjanjian percaya karena iman, maka menerima semua yang Bapa sudah sediakan melalui penebusan Kristus. Masuk yang kedua daripada penebusan Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu, nama saya Ratna Bapak Ibu. Sebab Ratna tahu, sebab Bapak Ibu yang melihat hari ini tahu bahwa Ratna dan kamu saudara-saudari Bapak Ibu semua telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana. Artinya bukan things yang bisa dilihat Bapak Ibu, tetapi in spirit. Bukan pula dengan perak atau emas yang diidolakan, diagungkan kepemilikannya di muka bumi ini. Tapi ayat 19-nya Bapak Ibu. Mari kita lihat. Melainkan dengan darah yang mahal. Haleluya. Saya suka menyebut kalau darah ini dengan tenaga Bapak Ibu. Darah yang mahal yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nanti kita masuk lagi Bapak Ibu. Kenapa disebut sama seperti terjemahan ini? Kita lihat di New King James Version. Terjemahan yang lebih membuat dia utuh. But with the precious blood of Christ as of a lamb. As of a lamb sebagai. Terjemahannya begitu Bapak Ibu. Dia menjadi penebus dengan darahnya sebagai anak domba
yang tanpa cacat celah. Without blemish and without spot. Mahal Bapak Ibu. Saya juga dapatkan ini Bapak Ibu beberapa hari setelah Bapak saya diajak Tuhan ke sorga. Darahku mahal. Jadi kalau ada Bapak Ibu online yang hari ini mendengarkan. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu jemaat. Adakah hutang yang membuatmu takut? Adakah kebutuhan yang membuatmu ngeri? Adakah kekurangan yang membuat engkau desperate, putus asa? Zaman dulu Bapak Ibu kalau ada orang yang punya budak dibeli oleh orang lain. Misalnya saya punya orang ya budak ya. Kemudian orang ini punya hutang 1 triliun. Nah, supaya gampang ya Bapak Ibu, 1 triliun. Ada orang lain mau membeli orang ini Bapak Ibu. Maka harus dibeli sak utang-utangnya. Haleluya. Jadi waktu hutang, kebutuhan sekolah, kebutuhan rumah tangga muncul. Haleluya, darah Yesus mahal membayarku. Darah Yesus telah membayar. Saya dan Bapak Ibu semua dibayar lunas. Bahasa asuransinya prepaid, dibayar di muka. Jadi jangan susah Bapak Ibu, makanya dia disebut perjanjian. Sudah paid off. Jadi saya juga berdoa sambil Bapak Ibu mendengar ini. Hari ini benteng-benteng hutang runtuh dalam nama Yesus. Spirit, debt, hari ini set debt free in Jesus name. Powerful Bapak Ibu, dahsyatnya kasih Tuhan. Dan yang terakhir, setelah kita tahu darah itu kudus, hapus dosa, najis, cemar, kutuk, kekurangan, semua dihapus. Plus bonusnya mahal. Sehingga dia katakan, I come to give you life more abundantly. Itu yang dimaksud Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berteriak minta sah di hadapan Bapa. Di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Ini yang dia kerjakan di atas kayu salib. Kita lihat di dalam 1 Petrus 18 sampai 19 sudah ya Bapak Ibu. Kita lihat lagi di Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Kalau Bapak Ibu lihat di sini disebutkan lebar, panjang, tinggi, dalam. Begitu kasih Kristus. Nah ini untuk menggenapkan apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Bahwa oleh karya salib Kristus, Tuhan telah melucuti segala pekerjaan si jahat. Telah melucuti pekerjaan si jahat. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, dari kegelapan. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk ini, kalau ada yang terus kebiasaannya berbuat dosa, Tuhan datang Bapak Ibu. Untuk menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Perbuatan iblis didestroy, Bapak Ibu dihancurkan. Dan bonusnya Bapak Ibu dan saya menerima kuasa untuk menghancurkan kepala ular. Ekornya kalajengking sehingga tidak ada yang membahayakan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang pertama kasih Bapa dahsyat. Menebus sampai ke kutuk-kutuk yang paling kecil Bapak Ibu.
sampai ke generasi 3, 4, 5 di atas kita. Bahkan kepada keturunan kita. Yesus sendiri yang mengerjakannya. By His grace. Dia tebus semuanya. Rest Bapak Ibu, jangan mau stres dengan perubahan dunia. Setiap ada perubahan, give thanks to Him. Dan yang terakhir, kita semua Bapak Ibu, kepada musuh-musuh kita yang sangat benci melihat kita dikasihi Tuhan, adalah iblis. Dia 1 Yohanes 3 ayat 8. Bapak Ibu harus tahu, perbuatan iblis sudah binasa. Yang dia bisa hanya tipu, dusta, tipu daya. Sneaky, tricky way. Bagaimana kita mengakses 3 ini? Keep your mouth, your tongue. Sebagaimana Amsal 18 ayat 21. Hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Lagi sakit nih Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Sakit hati, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurmu sakit hatiku juga sembuh. Tidak ada uang di kantong, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyediakan hidup dalam segala kelimpahan. Diambil milik kita, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menggantikannya lipat kali ganda. Itu namanya perkataan hidup Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak bisa paksa. Tuhan tidak bisa paksa untuk kita memperkatakan kehidupan kecuali kita menerimanya. Doa saya siang ini sebagai closing Bapak Ibu. Hari ini by His grace, open your heart. Buka hatimu, simpan kebenarannya, alami kasihnya, dan mulai belajar memperkatakan kebenaran, kasih. Dan semua yang sudah disediakannya menjadi bagian Bapak Ibu sekalian. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kegenapan semua yang sudah dikerjakan oleh Tuhan di atas kayu salib. Dia berkata kepada murid-muridnya, do this to remembrance of me. Haleluya. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian kasih Bapa sungguh sangat terbukti. Kasih Bapa sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Haleluya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Sambil mempersiapkan diri untuk tubuh dan darahnya, nikmati hadirat-Nya dan sampaikan kasih Bapa. Mari kita ulang lagi sekali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh telah terbukti. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapak. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Terima kasih Bapak. Bersyukurlah, bersyukur kasih setia-Mu. Kami sembah Kau Bapa. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Bapa kami bersyukur. Kami meninggikan Engkau pada hari ini Bapa. Kami mau mengingat akan kasih-Mu. Kami tanggalkan segala beban-beban palsu dalam hidup kami.
Karena oleh kuasa salib Kristus kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kami dipersiapkan menjadi mempelai-Mu yang suci kudus, tidak bercacat celah. Bahkan menjadi penuai-penuai akhir zaman. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, di atas kayu salib Tuhan berfirman, sudah selesai. Apa yang hari-hari ini kami harus selesaikan Tuhan di dunia ini, Tuhan sudah selesaikan 2022 tahun lalu. Kuasa penyelesaian hari ini kami terima dan memberkati setiap jemaat-Mu, dunia dan setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan sukacita Bapak Ibu. Mari kita angkat anggur. Kita imani kita menerima darahnya yang kudus, yang mahal. Jangan susah lagi Bapak Ibu. Jangan mau menjadi kecewa. Jangan takut. Bapa, kami bersyukur inilah darah-Mu yang kudus. Kami bersyukur kami menerima hidup dalam segala kelimpahan. Kami ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terpuji nama-Mu Bapa, kami menerima hidup-Mu sendiri, pribadi-Mu, pikiran-Mu, perkataan-Mu, perasaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur. Tuhan Yesus, Engkau tidak meninggalkan kami sebagai anak yatim di muka bumi ini. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus. Yang Kau berikan dengan tidak terbatas. Bapa, di dunia yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik. Oh Bapa, kami yang sangat baik, dahsyat kasih-Mu. Tuhan memberikan kami Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa Tuhan, kami diurapi dengan minyak zaitun ini. Tapi kami minta urapan spesial pada hari ini. Kuat kuasa Tuhan Roh Kudus mengurapi kami. Kami diberi hati yang baru. Hati yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Kami bersyukur segala kutuk Tuhan sudah tanggung. Segala penyakit kami Tuhan sudah tanggung. Kelemahan kami Tuhan sudah pikul. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami tinggikan hanya satu nama dalam hidup kami. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan. Kita percaya karena firman Tuhan yang memulihkan kita. Firman Tuhan yang menyembuhkan kita dan memberi kekuatan di dalam segala hal. Tibalah saatnya bagi kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan beri lebih daripada yang kita miliki. Itu sebabnya sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa untuk semua anugerah yang Kau berikan sampai saat ini. Kami semua telah diberkati oleh firman-Mu. Dan kami percaya hanya firman-Mu yang memberi solusi dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah kebenaran bagi kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apa yang Engkau berikan yang terbaik bagi semua anak-anak-Mu Tuhan. Tibalah saatnya bagi kami ingin memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Dan kami percaya pakailah persembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami percaya juga Tuhan memberikan kemurahan bagi anak-anak-Mu untuk memberkati pelayanan ini. Kami percaya juga Tuhan memberikan kemurahan untuk mendukung pelayanan ini sehingga lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Kenapakah kau
menjadi suka. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu. Ada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menghimpit hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan. Kita percaya persembahan yang saudara berikan, pasti Tuhan berikan lipat kali ganda. Tuhan kembalikan berlimpah-limpah. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah bersama-sama beribadah hari ini. Sebelum kita menerima berkat, saya akan sampaikan ada 2 buah pengumuman. Bahwa Grace of Christ Community setiap pagi ada program doa pagi. Itu sebabnya kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa join di doa pagi yang dimulai dari jam 5.30 sampai 6.30 dengan meeting ID-nya 350-777-8888 dan passwordnya doa pagi. Bapak Ibu pasti diberkati. Dan yang kedua, kabar sukacita bahwa Grace of Christ mempunyai Hello GCCC dengan nomor 0812-8000-7003. Bapak Ibu boleh minta info di situ melalui WhatsApp. Apa yang Bapak Ibu perlukan pasti dijawab oleh Hello GCCC. Sebelum kita menerima berkat, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh persekutuan firman-Mu siang hari ini. Dan kami percaya oleh firman-Mu kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar. Dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi murid-murid-Mu, sahabat-sahabat-Mu mempelai kudus-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah menerima segala yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami bersyukur kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Dan kami telah menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih. Hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Segala pujian dan hormat kami harapkan kepada-Mu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Yes Lord. Dan daerahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah saat engkau duduk, berdiri, berbaring, berjalan. Diberkatilah keuanganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu mantumu sampai ke cicit. Diberkatilah setiap pekerjaan tanganmu dibuat menjadi berhasil. Diberkatilah tempat di mana engkau berdiri, di tempat itu menjadi kudus dalam nama Yesus. Diberkatilah hatimu menjadi hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Diberkatilah mulut lidahmu menyampaikan kabar baik. Engkau menjadi warrior of the Christ. Engkau menjadi semua adalah pelaku-pelaku firman, pahlawan kemenangan, pahlawan kebenaran. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang berkatnya baru setiap hari dalam segala kelimpahan. Haleluya, haleluya, amin. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar